Oke, ya, balik lagi bersama gua di channel PK TV. Iya, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Seperti biasa, kita akan membahas lagi pertandingan sepak bola ya. Tentu saja akan bertanding di malam hari ini ya. Kurang lebihnya ada beberapa pertandingan yang sudah gua rangkum, termasuk dari Liga Indonesia, kemudian Piala Norwegia, ada dari Liga Arab Saudi, Liga Swiss, kemudian masih dari Liga Inggris pekan ke-29 dan ada dari Piala Perancis. Yang tentu saja sudah kita siapkan untuk kita bahas di video kali ini. Ya, bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa lakukan subscribe, like, and share-nya. Karena setiap hari kita akan upload dan update ya seputar pertandingan-pertandingan sepak bola yang akan bertanding di setiap harinya. Ya, sebelum kita bahas pastinya kita akan review dulu ya untuk hasil pertandingan yang semalam. Dimana dari hasil pertandingan semalam ya ada Rayo Vallecano di sini. Yaitu dengan menang dengan skor 3-0 sesuai dengan rekomendasi kita kemarin, yaitu dengan mengambil Vallecano dan juga bermain overnya. Kita di sini masuk. Kemudian untuk City ditahan imbang 2 sama, kita berhasil masuk di overnya saja. Dan kemudian di sini yang kita kalah ya, yaitu di Fulham versus West Ham United. Tanpa diduga-duga ternyata Fulham sedang dalam underperform. Ya, di sini juga kita lihat ya, masuk under kita. Ya, memang hasil terburuk yang tidak kita harapkan keluar di sini. Hasil terburuknya yaitu Arsenal menang dengan skor 0-1. Ya, saran gua kemarin handicapnya tahan Brighton ya, 3/4 atau 1 bola. Tapi undernya udah pasti masuk kita di Brighton. Kemudian Aston Villa versus Chelsea, di sini overnya kita masuk dengan skor 1-4. Sayangnya dimenangkan Chelsea kali ini di pertemuannya ya. Kemudian kita lihat juga dari Hamburger versus Bayer Leverkusen ya. Yang di sini kita masuk itu mengambil undernya. Karena kita menahan setengah di sini handicapnya ya, tapi undernya kita masuk karena sudah terlihat ya ciri-ciri bakal under di pertandingan ini. Kemudian Real Sociedad versus Athletic Bilbao, di sini kita tumbang karena kita mengambil Bilbao dan juga mengambil over. Ternyata dimenangkan Sociedad itu hanya dengan skor 1-0 saja. Dan kemudian di sini kita lihat Lazio versus Atalanta. Untuk handicapnya kita draw karena leg-legan. Untuk overnya tentu saja kita masuk ya dengan mengambil over pada pertandingan ini dengan skor berakhir 2 sama pada leg yang pertama dari lanjutan Coppa Italia. Kemudian di pertandingan terakhir di sini ya, handicapnya kita tumbang, ternyata MU tumbang juga ya. Kalau kita lihat dari win streak yang dilakoni oleh MU sejauh ini, dan akhirnya MU tumbang juga. Tapi over 2/3 yang kita masuk di sini. Kalau yang mengambil over 3 ya tentu saja draw pada pertandingan kali ini. Oke guys, kita akan lanjut lagi untuk di pertandingan hari ini ya. Yang sudah kita sediakan, yang sudah kita rangkum pastinya, yaitu ada dari Liga Indonesia yang kita bahas. Pertandingan pertama ada Persik Kediri versus Biak Numfor. Di sini kalau kita lihat ya dari segi head to head ya, atau pertemuan mereka itu dimenangkan Kediri 2 kali, hasil imbang 2 kali, dan dimenangkan Biak itu 1 kali. Kemudian kita lihat juga dari perform dari Persik Kediri 4 match terakhir hanya ada 1 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Kemudian dari Biak kita lihat ada 3 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Namun kita cek juga untuk dalam segi klasmen ya, di mana Kediri yaitu berada di peringkat ke-12 dengan 26 poin. Sedangkan Biak itu berada di peringkat ke-16 yaitu dengan 18 poin ya, cukup jauh. Jadi kalau memang Biak ya ingin keluar dari zona merah ya harus mendapatkan 3 poin atau hasil yang positif dari Biak dengan sisa-sisa pertandingan di musim ini. Kemudian untuk odds pasaran bisa kita lihat di sini di mana Kediri memberikan per 1 bola dan over under berada di 3 bola. Jadi saran gua untuk handicap di sini ya, gua lebih ke Kediri pastinya. Melihat bermain di kandang sendiri dalam performa juga Kediri bisa dikatakan lebih unggul. Kemudian opsi lainnya over under bisa kalian ambil bermain di over 3. Karena Biak juga tidak bermain bertahan, jauh lebih menyerang, sama-sama bermain terbuka. Jadi kemungkinan besar minimal 3 gol terjadi di pertandingan kali ini. Oke, di pertandingan selanjutnya yang akan kita bahas masih dari Liga Indonesia.
yaitu ada Persijap Jepara yang akan menghadapi Persis Solo. Di sini kalau kita lihat ya dalam line up, di mana Persijap Jepara tidak dikabarkan tidak ada yang absen ya. Sedangkan Persis Solo ada Miziar dan Haryadi. Kemudian kita lihat juga di sini dari head to headnya, di mana mereka ini baru 4 kali bertemu. 1 kali dimenangkan Jepara, 2 kali dimenangkan Solo, dan 1 kali hasil imbang. Dalam segi perform, di mana Jepara berhasil menang 2 kali, 1 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang dalam 4 match terakhir. Sedangkan dari Persis Solo di sini belum pernah kalah alias 1 kemenangan dan 3 kali hasil imbang. Dalam segi klasmen bisa kita katakan dari kedua tim ini sama-sama berada di papan bawah klasmen, di mana Persijap Jepara yaitu berada di peringkat ke-15 dengan 19 poin. Sedangkan dari Persis Solo di sini berada di peringkat 18, yaitu ada juru kunci klasmen dengan posisi ke-16. Apabila Persis Solo mampu memenangkan pertandingan ini dengan meraih 3 poin, pastinya berhasil menyamai poin dari Persijap Jepara. Jadi kalau kita lihat dari segi pasaran ya, di mana dari Persijap Jepara ngeberi pur setengah bola dan over under berada di 2/4 bola. Ya, untuk rekomendasi dari gua pastinya di sini gua lebih ambil ke Persis Solo ya dengan handicap menahan setengah bola. Atau bisa juga kalian untuk alternatif lainnya bermain di over under, yaitu berada di under 2/4 bola guys. Jadi saran dari gua ambil Solo ya dengan menang setengah atau under 2/4 bola. Oke, di pertandingan selanjutnya yang kita bahas itu ada dari lanjutan Piala Norwegia yang kick off pada jam 1 malam ini. Jadi mana di sini kalau kita lihat ya dari perform Molde versus Bodo Glimt. Pertemuan mereka ini dalam 4 pertemuan terakhir 2 kali dimenangkan Bodo Glimt dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan performa Molde di 3 pertandingan terakhir cukup baik, yaitu ada 2 kemenangan, 1 kali imbang, dan 1 kali kekalahan kalau kita lihat dari 4 match terakhir. Sedangkan Bodo Glimt di 4 match terakhir cukup bagus juga, di mana memberikan kejutan di UEFA Champions League dengan meraih 4 kali kemenangan beruntun. Kemudian bisa kita lihat ya, karena di sini adalah Piala Norwegia, Piala Liga. Jadi kita langsung lihat pasarannya, di mana ngeberi pur setengah bola dari Bodo Glimt dan over under berada di 3/4 bola. Jadi saran gue untuk di pertandingan ini lebih ambil ke Bodo Glimt, yaitu dengan ngeberi pur setengah bola. Kemudian untuk over undernya pastinya untuk mengambil over 3/4 bola, karena ini akan terus naik pasarannya. Kemungkinan besar menjelang kick off nanti akan ada pasaran over 3,5 bola guys. Oke, kita lanjut nanti pertanyaan selanjutnya yang kita bahas dari Liga Arab Saudi ya. Kita lihat dari Liga Arab Saudi, di mana mempertemukan Damak versus Al Riyadh. Dalam head to headnya kedua tim ini ada 2 kali kemenangan dimenangkan oleh Al Riyadh dan 4 kali hasil imbang. Sedangkan dalam perform Damak di 4 match terakhir hanya ada 1 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan Al Riyadh hanya ada 1 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sama-sama meraih 1 kali kemenangan dalam 4 match terakhir. Sedangkan dari klasemen sementara dari kedua tim ini sama berada di papan bawah, yaitu Damak berada di 16, Al Riyadh ada di 15 klasemen dengan sama-sama meraih 16 poin. Untuk segi pasaran di sini kita lihat ya, agak sedikit diunggulkan adalah di Damak dengan ngeberi pur 1/4 bola dan over under berada di 2/4 bola. Untuk saran gua pada pertandingan kali ini, gua lebih ambil ke Damak ya dengan ngeberi pur 1/4 bola. Kemudian untuk over undernya di sini gua lebih ambil ke under 2/4 bola. Jadi kemungkinan besar Damak hanya memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-0 atau maksimal 2-0 dimenangkan Damak dengan keunggulan bermain di kandang sendiri pada laga malam ini. Di pertandingan selanjutnya masih dari Liga Arab Saudi atau Saudi Professional League, pertemukan Al Kholod versus Al Qadisiyah. Ya di sini kalau kita lihat dalam 6 pertemuan terakhir kedua tim ini, di mana 6 pertemuannya berhasil dimenangkan oleh Al Qadisiyah. Sedangkan perform dari Al Kholod di sini 4 match terakhir ada 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Sedangkan dari Al Qadisiyah dalam 4 match terakhir ada 3 kemenangan dan 1 kali hasil imbang.
Kalau dibandingkan performa kedua tim, tentu saja Al-Qadisiyah bisa dikatakan jauh lebih unggul dibandingkan Al-Kholod. Namun untuk klasmen itu sendiri, di mana Al-Kholod berada di peringkat ke-14 dengan 25 poin dari 24 penampilannya. Sedangkan Al-Qadisiyah saat ini menduduki di peringkat keempat dengan 54 poin dari 24 penampilan di musim ini. Dan di sini bisa kita lihat dari segi pasaran ya, di mana Al-Qadisiyah memberi pur 1/4 bola dan over-under berada di 3 bola. Jadi pastinya untuk saran gue di pertandingan ini Al-Qadisiyah ingin meraih posisi atas ya, mengejar ketertinggalan poin. Jadi di sini gue lebih ambil ke Al-Qadisiyah dengan ngeberi pur 1/4 bola dengan memaksimalkan di mana Al-Kholod dalam 6 pertemuan tidak pernah menang. Kemudian di sini juga bisa kita lihat untuk over-undernya, kita lebih ambil ke over 3 bola. Karena prediksi skor gua pada pertandingan ini dimenangkan Al-Qadisiyah dengan skor 1-3. Dan kita lanjut ke pertandingan selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu ada dari Swiss Super League, di mana mempertemukan Basel versus Grasshopper. Di sini kalau kita lihat dari head to head-nya 6 pertemuan terakhir di mana dimenangkan Basel 4 kali. 1 kali kemenangan dimenangkan Grasshopper dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan Basel bisa kita lihat di sini dari 4 match terakhir ada 1 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Artinya ada sedikit penurunan perform dari Basel. Sedangkan dari Grasshopper di 4 match terakhir ada 1 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Namun bisa kita cek untuk klasmen sementara saat ini di mana Basel yang berada di peringkat keempat dengan meraih 43 poin, sedangkan Grasshopper yang berada di peringkat ke-11 dengan 24 poin. Terpaut cukup jauh, sedangkan Basel harus mempertahankan di posisi playoff ya. Jadi untuk kita lihat ya, untuk pasaran di pertandingan kali ini, di mana Basel memberikan pur 3/4 bola kepada Grasshopper dan over-under berada di 3 bola. Jadi kemungkinan besar Basel memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-0 atau bahkan 2-0. Jadi gue rekomendasikan kalian untuk mengambil Basel, ngeberi pur 3/4 bola, dan over-under gue lebih ambil ke under 3 bola di pertandingan kali ini. Namun gue lebih rekomendasikan kalian kepada Basel ya untuk bermain handicapnya di pertandingan ini. Di pertandingan selanjutnya yang kita bahas itu ada dari Liga Premier Inggris di pekan yang ke-29. Dimana di sini kalau kita lihat dari segi pertemuan kedua tim ada 4 kemenangan dimenangkan Tottenham Hotspur dan 2 kemenangan dimenangkan oleh Crystal Palace. Namun dalam segi line up di sini bisa kita lihat ada 10 pemain dari Tottenham Hotspur yang harus absen di laga kali ini. Yaitu ada James Maddison, ada Kulusevski, ada Davies, Romero, Udogie, Odobert Berfol, Kudus, Spence, dan Bentancur. Sedangkan dari Crystal Palace ini bisa kita saksikan ada 5 pemain yang absen, ada Doucouré, Nketiah, Mateta, Lerma, dan Lacroix. Jadi kalau kita lihat juga dari perform Tottenham Hotspur di mana dalam 4 match terakhir belum pernah menang alias menelan 4 kali kekalahan. Sedangkan Crystal Palace dalam 4 match terakhir memiliki 2 kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Dan di mana Crystal Palace terakhir kalah itu atas Manchester United pada 1 Maret 2026 dengan skor 2-1. Sedangkan untuk di klasemen sementara, kalau kita lihat dari Tottenham Hotspur berada di peringkat ke-16 dengan 29 poin dan Crystal Palace yang berada di peringkat ke-14 dengan 35 poin, selisih 6 poin. Namun kita lihat ya dalam segi perform Tottenham Hotspur yang kurang baik pada akhir-akhir ini. Kita lihat dari segi pasaran Tottenham Hotspur masih ngeberi pur 1/4 bola kepada Crystal Palace dan over-under berada di 2-3/4 bola. Jadi gue lebih menyarankan untuk di pertandingan ini untuk handicapnya gue lebih ambil ke Crystal Palace, yaitu dengan menahan 1/4 bola melihat perform terakhir ketika menghadapi Manchester United cukup on point ketika melakukan serangan dari Crystal Palace. Namun kalau kita lihat juga dari over-under yang saat ini berada di 3/4 bola, kemungkinan besar kedua tim ini akan bermain secara terbuka dan Tottenham Hotspur akan mengejar defisit gol untuk meraih kemenangan. Jadi kemungkinan besar akan terjadi banjir gol di pertandingan kali ini, yaitu dengan mengambil over 2-3/4 bola menjadi alternatif. Tapi gue lebih menyarankan bermain Crystal Palace handicap menahan 1/4 bola, karena kita tahu permainan Crystal Palace terakhir melawan MU itu cukup baik sekali. Di pertandingan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada dari Piala Perancis, di mana mempertemukan Olympique Lyon versus RC Lens. Ya di sini bisa kita lihat dari Olympique Lyon ya, di mana dalam 5 pertemuan terakhir kedua tim ini
dimenangkan Lyon 1 kali, dimenangkan RC Lens 3 kali, dan 1 kali pertemuan mereka berakhir dengan hasil imbang. Dan di sini juga bisa kita lihat dari Lyon ya, di mana ada 2 kemenangan dan 2 kekalahan dalam 4 match terakhir. Dan kalau kita lihat dari RC Lens, di sini ada 2 kemenangan, 1 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Karena di sini adalah Piala Prancis, tentu saja di sini di babak perempat final ya. Jadi di babak perempat final kita saksikan nanti ya siapa yang akan lolos, karena ini adalah leg yang pertama. Kita lihat juga untuk bermain di kandang Olympique Lyon, leg yang pertama pasaran itu berada di seperempat bola, di mana RC Lens yang memberi pur kepada Olympique Lyon. Untuk over under ada di 2,34 bola. Saran gue pada pertandingan kali ini gue lebih ambil ke tim tamu, yaitu dengan mengambil RC Lens ngeberi pur seperempat bola. Kemudian atau over undernya itu berada di over 2,34 bola. Tapi gue lebih menyarankan pada pertandingan ini gue lebih ambil ke RC Lens, yaitu ngeberi pur seperempat bola kepada Olympique Lyon. Oke guys, itu udah yang sudah kita bahas ya. Dimana kurang lebihnya ada 8 pertandingan yang sudah kita bahas di hari ini, termasuk dari Liga Indonesia, Liga Inggris, Piala Prancis, Liga Arab, Piala Norway, hingga Liga Switzerland ya, atau Liga Swiss. Itu dia 8 pertandingan yang sudah kita bahas di hari ini. Jangan lupa bagi kalian, simak baik-baik, ambil yang cocok, tidak cocok kalian tinggalkan. Ya, kalian ambil saja 2-3 pertandingan yang kalian sepiling sama gua, langsung gaskan, langsung sikat, ambil, masukkan ke build parlay kalian untuk nanti malam. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya ya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar kita bisa beramai-ramai lagi, bisa sama-sama lagi untuk menjebolkan bagaimana mencari cuan dari bola. Itu dia guys ya. Kita akan kembali bertemu di pertandingan selanjutnya. See you the next match and goodbye.